tak sesering sebelumnya suara itu sekali waktu masih mengganyang Hisam, terutama setiap kali ia sedang sendirian atau sedang tak sengaja papasan dengan Ma'il Basuri. Bang, Ubed pengen kita ke rumah Fahire buat nyampein niat baik ini ke orang tuanya, kata sang istri. Sore sampai pada hari ketika istrinya dengan gembira bercerita bahwa Ubed, anak laki-laki mereka, berpacaran dan berniat menikah dengan Fahira binti Ma'il Basuri. Hisam Tasir sedang mengenyam kehidupan yang menyenangkan. Hisam ini seorang laki-laki berusia 57 tahun, tinggal serumah bersama Mina, sang istri, dan Ubed, anak lelaki satu-satunya. 3 anak perempuan lainnya sudah menikah dan tentu mereka ikut suami masing-masing. Dari ketiga anak perempuan itu, Hisam dikaruniai 7 cucu. Hampir setiap minggu, seluruh anak, menantu, dan cucu berkumpul di rumahnya. Pada hari-hari selebihnya, Hisam menghabiskan waktu mengurus tanaman di halaman depan rumah. Sesekali dia menagih uang kepada para penyewa 6 rumah petak yang terletak di samping rumahnya. Lalu sholat maghrib berjamaah di Masjid Nurul Huda bersama beberapa warga kampung Kebonanas lainnya. Dan sebulan sekali selepas sholat Jumat menjadi tuan rumah bagi 4 atau 5 sahabat seusianya untuk makan siang yang gaduh. Berkat Ubed, anaknya tadi, dengan modal pinjaman dari salah seorang kakak iparnya, 10 tahun selepas SLTA, anak ini membuka toko bangunan dekat pasar Perumpung. Dari toko ini rezeki mengalir. Dalam waktu 6 tahun, Ubed berhasil merubuhkan rumah lawas sang ayah, lalu membangun rumah baru berlantai 2 dengan sepetak taman bunga di halaman depan. Anak lelaki kebanggaan Hisam dan Mina itu kini juga membeli sebuah rumah tua milik tetangga sebelah. Lagi-lagi dia merubuhkannya lalu membangun di atasnya 6 rumah petak sebagai penopang hidup orang tuanya. Sekarang Ubed hendak menikah. Hisam baru menyadari bahwa selama ini ia tak pernah mempedulikan anak itu, tak pernah tahu anak ini berpacaran atau tidak. Satu kali pun dia tak pernah melihat anak itu memperkenalkan gadis yang menjadi pacarnya. Jadi saat tiba-tiba saja Mina menyampaikan kabar si Ubed hendak menikah, abang kagak senang hati si Ubed nemuin jodohnya, tanya Mina. Hisam senang, hanya dia sulit percaya bahwa anak perempuan itu adalah anaknya Ma'il Basuri, lelaki yang pernah membuatnya bersumpah di bawah Quran hampir 20 tahun yang silam. Dan Hisam mengucapkan sumpah itu dengan kepala menunduk memandangi lantai, menyampaikan dalam sumpahnya bahwa memang benar ayahnya Ma'il berhutang pada dirinya. Itu kejadian yang dia tidak bisa lupakan. Dia tidak pernah menduga Ma'il akan menyudutkan dalam situasi yang amat rumit. Dan lebih dari itu, apa yang dilakukan Ma'il benar-benar luput dari perhitungan Hisam. Sudah 8 kali dia melakukan dan semuanya berjalan dengan mudah sampai bertemu dengan Ma'il. Apa kejadiannya? Yang pertama adalah Toha. Waktu itu Hisam Tasir masih kerja serabutan, dia jadi calo mobil bekas, dagang batu akik,
di pasar Rawabunga, jualan sarung, jualan kurma, dan sekali-sekali jadi penipu kecil-kecilan di kampung tempat dia tinggal. Ya, penipu kecil-kecilan. Dia tipu kecil-kecilan dalam arti yang sesungguhnya. Awalnya ide tipu-tipu ini tidak direncanakan. Idenya muncul spontan. Siang itu Hisam bersama seratusan orang berjalan mengantar jenazah Salim Gurame, salah seorang warga kampung yang meninggal malam sebelumnya. Di kuburan, sampai di kuburan, namanya kuburan Kober, sebenarnya dia enggan mengantar, dan setelah mau pulang dia merasa tidak nyaman. Dia pikir-pikir lebih baik saya antar orang ini. Di bawah pohon Kamboja dia mendengarkan upacara penguburan. Lalu pikiran dia tersita pada masalah tunggakan uang bulanan sekolah anaknya yang namanya UBT yang harus dilunasi minggu depan. Anak itu baru kelas 5 SD. Setelah talqin dan doa kubur dibacakan, seperti umumnya pemakaman lainnya, ada pidato singkat. Isinya ucapan terima kasih sudah mengantar, undangan hadir tahlil nanti malam, dan permohonan maaf pada pelayat bila pernah disakiti. Sekaligus juga, nah ini dia, ada himbauan agar menemui wakil keluarga bila ada urusan hutang piutang dengan almarhum. Hisam yang tidak terlalu mendengar pidato penutup itu muncul ide tiba-tiba. Esok malamnya Hisam menjadi orang pertama yang datang di acara tahlil. Tikar belum digelar, dia sudah mendatangi Toha, memeluknya. Toha ini saudara laki almarhum Salim Gurame baru dimakamkan. Kepada Toha, Salim sampaikan begini Hak, sebenarnya aneh kagak mau nyampein ini. Aneh tahu itu lagi kesusahan, tapi aneh pikir-pikir lagi, lebih bagus kalau aneh sampein sekarang, biar kubur almarhum lebih lapang. Lalu dia diam agak lama. Lalu Toha jawab, sampein aja Sam, begini Kak, almarhum ada utang sama aneh. Bulan kemarin dia ambil 3 podi sarung, kagak tahu buat siapa. Dia baru sempat bayar setengah, yang setengahnya dia janji mau ngelunasin akhir bulan ini, tapi rupanya Allah tentuin yang lain. Berapa totalnya? Ya cukup angkanya dan dibayar lunas oleh Toha. Sejak itu Hisam Tasir boleh dibilang tidak pernah absen mengantar ke kuburan setiap ada warga yang meninggal. Setiap pemakaman adalah pendapatan, kira-kira begitu. Nah, tapi tak semua rencana itu berjalan dengan lancar. Dia sudah jalankan 8 kali. Suatu ketika kejadian dengan Mail Basuri. Kali ini Hisam salah perhitungan. Lelaki usia sebaya Hisam itu baru kehilangan ayahnya. Sebetulnya dia tidak mengajukan banyak pertanyaan, tapi Hisam merasa sangat gelisah ketika ditanya berapa jumlahnya. Bener Mail, kagak aneh lebihin, kagak aneh kurangin, bukan apa-apa Sam. Soalnya kalau ada kurangnya dikit aja, itu bakal bikin liang lahat almarhum jadi sempit. Bener Mail, dia mulai berkeringat. Lucu juga ya, almarhum bisa kagak ingat urusan sama ente. Bulan kemarin pas mulai sakit-sakitan, dia nyuruh aneh nemuin soib-soibnya. Yang satu di Cilacap, yang satu di Bekasi. Dia minta aneh nyelesain utang-utangnya sama semua tuh orang.
Dia udah ada firasat waktunya udah dekat. Tapi dia nggak bilang utang ente. Almarhum orang baik Mail. Terus tanya berapa jumlahnya. Akhirnya Mail bergegas masuk ke dalam, dan berapa saat kemudian ia keluar membawa amplop putih dan kitab suci Al-Quran. Ente kagak percaya sama aneh Mail. Ente meminta aneh sumpah di bawah Quran, biar sama-sama enak biar sama-sama tentrem hati kita. Lagian apa yang ente omongin soal utang almarhum kan memang benar. Tak melihat jalan lain, Hisam mengucapkan sumpah dengan tubuh dan suara agak gemetar. Sesungguhnya ia ingin mengakui saja pada Ismail bahwa dia bohong, tapi sudah tidak mungkin lagi dia lakukan. Akhirnya seperti murid sekolah yang patuh, Hisam menegakkan badan, mengulangi sumpahnya dengan suara lebih jelas pada mulanya, lalu jadi makin pelan, lalu terbelit-belit di ujungnya. Malam itu Hisam Tasir ingin berlari sekencang-kencangnya begitu keluar dari rumah Mail. Tuan rumah mengantar kepulangannya sampai gagang pintu. Dia merasa agak lega sudah sampai di luar, namun mendadak muncul teror di kepalanya. Di dalam benaknya dia menyaksikan Mail menyampaikan kepada orang-orang tentang perbuatan bejat yang ia lakukan. Semua orang akan mengutuknya, dan ke-8 orang lain sebelum Mail akan bergantian menyampaikan bahwa mereka juga menjadi korban. Hisam seperti mendengar suara menyerbu ke telinganya, sangat jelas, dan kemudian diikuti dengan suara orang ketawa. Ia ingin menoleh ke belakang untuk memastikan apakah Mail yang mengucapkan kalimat itu dan menertawainya, tapi ia tidak berani melakukannya. Menjelang tidur, suara itu kian makin keras di kupingnya. Hisam mengerang sampai beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, Hisam masih sering mengerang menjelang tidur. Jika dia merasa Mina yang berbaring di sampingnya mendengar erangan itu dan mengernyitkan dahi, dengan tangkas Hisam memberikan jawaban sebelum ada apapun meluncur dari mulut sang istri. Bertahun-tahun kemudian, suara itu tetap mengganggu batin Hisam. Si burung nasar itu mencoba mengusirnya dengan segala cara yang ia lakukan. Ia berdoa mohon ampun, ia berdoa ketika keuangannya membaik, ia juga selalu berusaha menyenangkan teman-temannya. Tapi tak sesering sebelumnya, suara itu sekali waktu masih mengganyang Hisam, terutama setiap kali ia sedang sendirian atau sedang tak sengaja papasan dengan Mail Basuri. Bang, Ubed pengen kita ke rumah Fahire buat nyampein niat baik ini ke orang tuanya, kata sang istri. Sore itu mereka sedang duduk di depan teras. Dengan tangan gemetar, Hisam Tasir mengambil korek api dari kantong bajunya dan membakar ujung rokok yang ia selipkan secara terbalik di dalam bibirnya. Jakarta, Februari 2003. Pesan-pesan seperti ini selalu menarik dan membawa kita berimajinasi yang mungkin dekat dengan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi keseharian. Mudah-mudahan cerpen-cerpen macam ini makin banyak bertumbuhan, makin luas jangkauannya, dan mudah-mudahan generasi baru kita terus makin mencintai dan makin produktif membuat cerpen. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi.